Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita mengajak anak-anak jalan ke keliling Jakarta. Ya, pengajian anak-anak Masjid Jamiatul Masjid. Hari ini kita mau jalan ke Museum Satria Mandala, Istiqlal, Monas, dan museum yang lainnya. Doain ya biar perjalanan kita lancar sampai pulang. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Makan aja tuh dia. Hai guys. Hai guys. Kita mau jalan. Guru-guru yang saya hormati dan anak-anak sekalian yang dicintai, sebelum berangkat kita berdoa mudah-mudahan perjalanan ini menjadi perjalanan yang baik, yang banyak ilmunya, di perjalanan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak kita berangkat, kita berdoa dulu. Ya. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu. Alallahi. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahi majriha mursaha inna rabbi ghafurur rahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza ma kunna lahu muqrinin wa inna insyaallahu Qaribun. Dan semuanya panjang umur, walafiat, anak yang soleh-soleha, berguna bagi agama nusa dan bangsa. Selamat kita mulai berangkat sampai pulang. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa li amin. Mau kemana? Aida mau kemana Aida? Biasa dia jawab. Iya, Aida mau kemana? Aida jalan-jalan ya? Ayo, cepetan. Ayo. Udah sampai guys di Satria Mandala. Masih pagi, seger nih udaranya. Alhamdulillah. Di tank. Ayo foto yang di depan dulu ya. Boleh nyoba ini enggak? Tapi jangan lama-lama ya. Nanti ada pemandunya, langsung kita nanti masuk ke sini. Oke. Boleh foto-foto dulu di luar ya. Kita tunggu ya Allah. Nih kita mau itu dulu ya. Orientasi lingkungan Museum Satria Mandala. Tuh Bapak Sapir. Iya ya, ada nih kita foto-foto dulu nih mobil. Tuh senangnya emang gak pernah liburan kita. Assalamualaikum. Aduh, Ini ceria.
mengawal anak-anak haji. Baju baru alhamdulillah jalan-jalan. Enggak ada yang pakai. Oh, Jakarta. Kompak ya. Jakarta. Assalamualaikum. Siang Satria. Tar dulu. Ini lagi siap-siap foto dulu nih. Video. Ini pada foto dong. Ini namanya Meriam 25. Ya. Museum Satria Mandala. Nih ibu-ibunya lagi pada motoin anaknya. Ayo. Foto di pesawat A4 Skyhawk. Ini pesawatnya nih. Ibu ini nih happy nih kayaknya ibu-ibu ya. Kan ibu-ibu taunya di dapur. Iya. Oh gitu. Dari jalan-jalan. Iya ke Satria Mandala ya. Untuk meeting kita guru. Mari kita mengenal Museum Satria Mandala. Apa aja sih Museum Satria Mandala? Sini banyak ada Meriam 25 PDR 88 ya. Negara asal dari Inggris, kalibernya 88 ya, beratnya, panjangnya, jaraknya. Sejarahnya dalam Perang Dunia II Meriam ini ditinggalkan oleh sekutu dari daerah Aceh. Ya, ini dari Inggris. Kapal 602 kita baca dulu ya. Ini namanya RI Marjan Tutul 602. Buatannya lulusan Bermavegisyak dari Jerman. Ini kapalnya riwayat pengadaannya jenis motor torpedo. Kok ini nggak ada airnya, Bu? Hah? Kapalnya doang. Nggak ada airnya, kapalnya doang. Surut ya? Bocor nah. No, bocor no kapalnya. Titanic nih, kapal Titanic kali ya? Nggak, ini kapal. Mungkin masa bocor. Kapal ini ya. Ini jenis apa ya? Nih tahu nggak ini apa namanya? Roket. Emang roket? Bukan. Kita baca dulu. Kita cari. Nih ibu-ibu nih. Oh, ini mereka lagi. Oh, lagi. Wow, mau jadi TNI ya? Mau jadi TNI ya? Sakir. Nah, tuh. Si Alipa naik itu ya. Aduh, Alipa mau perang. Ayo sini anak-anak. Alipa. Ya, nanti kita ke situ ya. Iya. Alifa. Nah, Tania coba. Tania operasi ini nih. Tania. Tania ayo pegang itunya. Tania lagi mau mengoperasikan ini nih, apa sih, buat ngebom ya? Ya, kemana lagi kita? Ya Allah. Aduh, udaranya sejuk banget. Ya. Jangan lari. Jalan aja, Dek. Ya.
Oke, seneng ya. Emang kita butuh piknik, Bu. Iya, nanti ada guide-nya dijelasin. Kita mau ke dalam dulu. Museum Satria Mandala. Oh, ada ngamuk no, ada ngamuk no. Nah. Mama Lala. Ada nasi mana? Mau nasi itu dia. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik semuanya. Pagi. Selamat datang di Museum Satria Mandala ya. Museum Satria Mandala ini menceritakan tentang perjuangan sejarah bangsa Indonesia dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Dulu sebelum menjadi Satria Mandala, tempat ini adalah namanya Wisma Yaso. Apa saya? Wisma Yaso. Wisma Yaso ini adalah rumahnya Bapak Presiden kita yang pertama. Siapa? Soekarno. Jadi tempat dulu adik-adik ini dulu adalah ruang tamunya Bapak Soekarno. Ya. Nah, Wisma Yaso mempunyai luas 5,6 hektar. Mulai dari depan saja dari masuk sampai ke belakang. Itu adalah rumahnya Bapak Soekarno semuanya. Ya. Kemudian setelah Bapak Soekarno meninggal, tempat ini dijadikan Museum Satria Mandala dan diresmikan oleh Bapak Presiden kita yang kedua. Siapa? Bapak Soeharto ya. Jadi yang meresmikan Wisma Yaso menjadi Museum Satria Mandala adalah Bapak Soeharto pada tanggal 5 Oktober 1972, di mana pada tanggal tersebut bertepatan dengan Hari ABRI yang ke-27. Ya, jadi Museum Satria Mandala ini diresmikannya berbarengan dengan Hari ABRI atau sama tanggalnya dengan Hari ABRI, yaitu tanggal 5 Oktober, tetapi tahunnya berbeda. Kalau Hari ABRI itu ya, Hari ABRI itu diresmikan oleh pemerintah pada tanggal 5 Oktober 1945. Kalau Museum Satria Mandala diresmikan oleh Bapak Soeharto pada tanggal 5 Oktober 1972. Siapa yang tahu kepanjangan ABRI? Ada yang pernah dengar nggak kata-kata ABRI? Angkatan. Iya, teman gue. Ya, jadi ABRI adalah kepanjangan dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Kenapa dulu dinamakan ABRI? Karena dulu kepolisian masih menjadi satu dengan TNI. Ya, jadi dulu pada saat polisi masih menjadi satu dengan TNI, namanya adalah ABRI, yaitu Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Kemudian pada tahun 1999 kepolisian memisahkan diri dari TNI, berdiri sendiri ya, tidak lagi bergabung dengan TNI. Akhirnya namanya tidak lagi menjadi ABRI tetapi menjadi TNI, kepanjangan dari Tentara Nasional Indonesia. Terdiri dari 3 angkatan apa saja? AU, Angkatan Darat. Angkatan Darat. Ya, jadi TNI terdiri dari 3 matra atau 3 angkatan, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Udara. Ya, saat ini adik-adik sedang berada di ruang Panji TNI. Ya, setelah dari ruang Panji kita akan melihat ke ruangan diorama 1, di mana dalam diorama 1 ini menggambarkan tentang perjuangan bangsa Indonesia. Itu adalah patung-patung, ya, patung-patung yang menggambarkan tentang perjuangan bangsa Indonesia. Kemudian kita akan melihat tandu Jenderal Sudirman yang digunakan oleh Bapak Sudirman pada saat bergerilya melawan agresi militer Belanda kedua. Setelah itu kita akan ke ruangan diorama 2, di mana di situ terdapat diorama-diorama yang
kenyataannya kita masih dirongrong atau masih dijajah oleh bangsa-bangsa asing. Dan juga dijajah dari dalam negeri kita sendiri, yaitu adanya PKI atau kepanjangan dari Partai Komunis. adik-adiknya mana dong bundanya nih? Adik-adik tahu nggak PKI kepanjangan dari apa? Partai Komunis Indonesia. Nah, adik-adik sebagai generasi muda harus mewaspadai karena bahaya lantai sampai sekarang masih terus ada. Kalau kita sudah tidak mungkin dijajah oleh bangsa asing karena mereka sudah bersahabat dengan Indonesia. Tetapi yang menjadi musuh adalah justru yang dari dalam diri kita sendiri, yaitu bahaya lantai komunis. PKI itu yang harus diwaspadai oleh generasi muda yang tadi ya. Karena generasi bahaya lantai itu sampai sekarang masih ada walaupun tidak terang-terangan seperti zaman PKI dulu ya Bun ya. Pada saat tahun 45, tahun 48 di Madiun, kemudian yang paling terkenal peristiwanya terjadi di Jakarta, yaitu yang di Pondok Gede, yaitu peristiwa G30S PKI ya. Nah, adik-adik di sini adalah ruang panji-panji. Apa sih yang dinamakan panji-panji? Ada yang tahu? Bukan panji teknik ya Bun ya. Yang dinamakan panji adalah yang ada di dalam kata ya guys ya. Ini adalah bendera. Ini adalah dinamakan panji TNI atau bendera TNI. Di sini ada 5 panji ya. Yang dari TNI ada 3, Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Kemudian ada kepolisian. Ketika itu polisi masih menjadi satu dengan TNI. Dan yang di tengah adalah panji pertahanan keamanan. Panji pertahanan keamanan ini membawahi 3 matra dan 1 kepolisian. Yang di tengah adalah panji pertahanan keamanan. Kemudian yang paling depan panji tentara angkatan darat ya, panji TNI angkatan darat. Yang berwarna merah panji TNI angkatan laut dengan semboyannya Jalis PK Jaya Mahe. Kemudian panji TNI angkatan udara dan yang paling belakang panji kepolisian. Kemudian di seberang panji-panji dapat Anda lihat ini adalah lambang-lambang TNI ya. Yang di tengah itu lambang dari pertahanan keamanan. Kemudian yang paling depan lambang TNI angkatan darat yang ada jamnya lambang TNI angkatan laut. Kemudian lambang TNI angkatan udara dan lambang kepolisian. Kemudian di depan ini terdapat teks proklamasi. Coba ditanya Indonesia merdeka tahun berapa sayang? 45. Kalau disini tepuk tangan dulu. Tapi ingat ya, Indonesia merdeka tahun 45. Kalau disingkat harusnya yang tertulis angka berapa? 1945. Kalau disingkat harusnya yang tertulis angka berapa? 45. Di dalam teks proklamasi ya tertulis Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Kenapa tidak tertulis 45? Ada yang tahu ada alasannya? Coba ayo, berani belajar berpendapat. Ayo sudah berarti ada yang mau diucapkan. Bunda mungkin tahu alasannya kenapa di sini tertulisnya 05, Bunda? Tahun Jepang Bu. Kalau kamu nggak tanya. Jadi adik-adik di sini tertulis 05 karena pada saat kita merdeka, pada saat Bapak Soekarno memproklamasikan kemerdekaan, kita menggunakan tahun Jepang. Ya. Jadi 05 ini singkatan dari 2605 tahun Jepang. Jadi kalau ada yang ditanya, pada saat kita merdeka, kita menggunakan tahun Jepang. Yang artinya sama dengan 1945 Masehi, di mana itu adalah tahun kemerdekaan bagi bangsa Indonesia ya. Yang ada di dalam monitor ini adalah tulisan tangan Bapak Soekarno pada saat membuat konsep teks proklamasi. Di sini masih ada coret-coretannya juga ya. Jadi ini adalah konsep tulisan tangan Bapak Soekarno pada saat beliau mengonsep teks proklamasi. Sebelum akhirnya diketik oleh siapa? Yang mengetik Sayuti. Bapak Sayuti Malik. Kemudian barulah diproklamasikan di hadapan pemuka-pemuka Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Dengan diproklamasikannya proklamasi
ini Indonesia menyatakan sebagai negara yang berdaulat atau negara yang merdeka ya. Tetapi tadi pada kenyataannya setelah kita berdaulat ternyata kita masih dijajah atau dilalui oleh bangsa-bangsa asing. Nanti kita akan melihat dioramanya. Sekarang kita bisa berdiri, kita akan lihat diorama.